Kabar mengejutkan datang dari Timur Tengah. Sebuah rudal yang diduga berasal dari Iran menghantam salah satu bank utama di Tel Aviv, menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai 500 triliun rupiah. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang dunia finansial Israel, tetapi juga menggoyahkan seluruh rencana militer mereka di Gaza. Bayangkan, negara yang selama ini mengklaim punya kekuatan ekonomi dan militer yang tak tergoyahkan, kini justru menghadapi krisis terbesar sepanjang sejarah modernnya. Serangan rudal itu tepat menghantam jantung finansial Israel. Ban yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar ekonomi negara tersebut berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Bukan sekadar gedung yang runtuh, tapi juga sistem keuangan yang ikut terguncang. Ribuan transaksi terhenti, investor panik, dan pasar modal Israel langsung jatuh bebas. Para analis menyebut, kehilangan ini setara dengan membakar setengah dekade pembangunan ekonomi. Jika diibaratkan pertandingan sepak bola, Israel seperti kesebelasan yang sudah unggul jauh di babak pertama, namun tiba-tiba kiper mereka keluar lapangan, gawang kosong, dan kebobolan beruntun. Kerugian fantastis mencapai 500 triliun rupiah membuat Israel kehilangan ruang gerak. Anggaran yang semula difokuskan untuk operasi militer di Gaza, kini justru dialihkan untuk menambal kerusakan ekonomi. Ironisnya, pemerintah Israel sempat nekat mengosongkan kas negara demi memompa dana ke militer. Tetapi apa daya, serangan ini membuat strategi itu hancur total. Bisa dibilang, Israel seperti pemain catur yang sudah mengorbankan semua pion untuk menyerang, tapi mendadak rajanya sendiri diserang balik dan hampir mati langkah. Lebih mengejutkan lagi, sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat, ternyata enggan mengulurkan bantuan finansial. Washington menilai situasi ekonomi domestik mereka sendiri sedang rapuh, sehingga tak bisa sembarangan mencetak cek raksasa untuk Tel Aviv. Keputusan ini jadi tamparan keras. Selama ini, Israel merasa punya jaminan seumur hidup dari sekutunya di Barat. Namun kali ini, janji bantuan itu tak kunjung datang. Analogi sederhananya, seperti anak kos yang terbiasa disubsidi orang tua, tiba-tiba diminta mandiri. Dan ternyata, dompetnya kosong melompong. Media internasional pun ramai membicarakan tragedi finansial ini. Biasanya, Israel berhasil mengendalikan narasi global. Tetapi kali ini, fakta di lapangan terlalu besar untuk ditutupi. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah rudal bukan hanya merobohkan bangunan, tapi juga menjatuhkan reputasi ekonomi dan militer sebuah negara. Banyak analis menilai, kasus ini bisa menjadi awal dari runtuhnya mitos, kekuatan tak terbantahkan Israel. Jika biasanya mereka tampil percaya diri sebagai kekuatan dominan, sekarang justru terlihat rapuh, seperti raksasa yang berdiri di atas pasir. Situasi semakin panas ketika oposisi di dalam negeri Israel menuding pemerintah gagal total dalam menjaga keamanan nasional. Demonstrasi mulai bermunculan, memprotes kebijakan yang lebih sibuk mendanai perang daripada mengurus ekonomi rakyat. Ada sindiran pedas yang muncul di media lokal. Untuk apa punya tank dan jet tempur, kalau isi rekening warga habis karena inflasi? Sindiran itu dengan cepat viral di media sosial, menjadi meme yang menyebar ke seluruh dunia. Rencana besar Israel untuk menginvasi Gaza pun berantakan. Tanpa dukungan finansial, logistik militer tersendat, bahan bakar terbatas, hingga pasokan senjata baru tertunda. Para pengamat menyebut ini sebagai operasi yang kandas sebelum dimulai. Seperti pemain game online yang sudah top up besar-besaran, tapi tiba-tiba server down. Semua persiapan sia-sia, tak bisa digunakan, dan malah jadi bahan tertawaan lawan. Peristiwa rudal yang menghantam bank utama di Tel Aviv ini bukan sekadar insiden militer. Dampaknya merembet jauh ke bidang ekonomi, politik, hingga citra internasional. Israel bukan hanya kehilangan 500 triliun rupiah, tetapi juga kehilangan reputasi sebagai kekuatan yang solid.
Dunia kini melihat bahwa kekuatan militer tanpa fondasi ekonomi ibarat rumah megah tanpa fondasi kokoh. Indah dilihat dari luar, tapi mudah runtuh saat diguncang badai. Serangan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu titik balik yang mengguncang kepercayaan diri Israel di panggung internasional.